Timnas Indonesia U23 kalahkan Malaysia dengan skor 5-1. Begini kronologinya. 5 pemain Timnas Indonesia U23 jadi malaikat maut untuk Malaysia. Makin visioner, Patrick Kluivert panggil Jens Reven di ronde keempat. Rahasia PSSI bocor, pemain Arsenal eligible perkuat Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 kalahkan Malaysia dengan skor 5-1. Begini kronologinya. Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 yang berlangsung 15-29 Juli 2025. Turnamen digelar di 2 stadion utama, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Diketahui grup A dihuni oleh Timnas Indonesia U23, Malaysia U23, Filipina U23 dan Brunei Darussalam U23. Pertandingan pamungkas grup A antara Indonesia dan Malaysia digadang-gadang sebagai laga final grup ini karena pemenangnya berpeluang besar ke semifinal. Dan kebetulan di laga pamungkas nanti Indonesia U23 akan berhadapan dengan rival Malaysia U23. Atmosfer pertandingan diprediksi sangat panas mengingat gengsi regional dan ambisi semifinal di pihak kedua tim. Secara historis, Timnas Indonesia U23 belum pernah meraih kemenangan atas Malaysia dalam pertemuan resmi sejak 2009. Dalam 6 pertemuan terakhir sejak tahun tersebut, Harimau Muda mencatat 3 kemenangan dan 3 hasil imbang, sementara Garuda Muda belum pernah mampu menang sama sekali. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala AFF U23 2023 ketika Malaysia mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1. Kekalahan terbesar Indonesia dari Malaysia terjadi saat kualifikasi Piala Asia U23 2017 di Jakarta, di mana Indonesia sendiri menelan kekalahan 0-3 di kandang sendiri. Faktanya, Indonesia U23 pernah mengalahkan Malaysia U23 di ajang SEA Games 2021. Pertandingan berakhir dengan skor 5-1 pada saat itu. Secara keseluruhan, Malaysia U23 telah mencetak 8 gol ke gawang Indonesia U23, sedangkan Garuda mulai baru berhasil membukukan 5 gol saja. Statistik pertemuan ini memang memperlihatkan dominasi Malaysia di level usia muda. Meski begitu, catatan head-to-head tidak menjamin hasil pertandingan berikutnya. Yang pasti, segala persiapan telah dilakukan kedua tim untuk menghadapi laga penting ini dan penampilan di lapangan akan menjadi penentu akhir bagi kedua tim. 5 pemain Timnas Indonesia U23 jadi malaikat maut untuk Malaysia. Berikut ini adalah 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang jadi ancaman Timnas Malaysia U23. Salah satunya adalah top skor sementara. Duel Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23 itu akan terjadi di matchday ketiga grup A Piala AFF U23 2025. Jelang pertandingan ini, Timnas Indonesia U23 memiliki setidaknya 5 pemain yang patut diwaspadai. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Jens Reven. Pemain satu ini merupakan ancaman utama. Betapa tidak, Reven sudah mengoleksi 6 gol di Piala AFF U23 2025 dan berstatus sebagai top skor sementara. Robbie Darwish. Pemain satu ini akan kembali jadi andalan buat Gerard Van der Berg di lini tengah. Robbie merupakan salah satu pemain dengan jam terbang tinggi di Timnas Indonesia U23. Selain itu, penggawa Persib Bandung ini juga punya senjata mematikan berupa lemparan lembing atau lemparan ke dalam yang sangat jauh. Arkan Fikri. Pemain satu ini merupakan motor serangan bagi Timnas Indonesia U23. Arkan juga punya senjata lain berupa tembakan jarak jauh yang akurat. Gelandang Arema FC ini juga rajin untuk turun menjemput bola ke wilayah pertahanan sendiri. Serupa dengan Raihan, Arkan telah menyumbang 1 gol di ajang ini. Victor Detan. Pemain satu ini sudah turun selama 19 menit di laga kontra Filipina U23. Detan bakal jadi opsi bagus di lini serang lantaran Rahmat Arjuna belum mampu menjawab kepercayaan Van der Berg. Penyerang sayap PSM Makassar ini cukup eksplosif dalam hal mencetak gol. Pergerakannya di pinggir lapangan bakal membuat bek-bek Malaysia ketar-ketir. Demikian itulah 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang jadi ancaman Timnas Malaysia U23. Patut dinanti seperti apakah penampilan mereka di laga penentuan. Makin visioner, Patrick Kluivert panggil Jens Reven di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memantau langsung aksi Jens Reven saat timnas Indonesia U23 menantang Filipina U23 di matchday kedua grup A Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih 49 tahun itu terang-terangan menyebut Jens Reven masuk dalam radar panggilan sekuat senior. Namun, Patrick Kluivert tak mau terburu-buru mematenkan Jens Reven sebagai pengganti oleh Romani yang cedera di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jens Reven mencetak 6 gol saat timnas Indonesia U23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam U23. Sayangnya, saat Patrick Kluivert menyaksikan aksi Jens Reven saat melawan Filipina, penyerang 19 tahun itu gagal unjuk gigi. Main di awal babak kedua menggantikan Hoki Caraka, tak ada pergerakan istimewa yang dibuat penyerang anyar Bali United ini. Ia sejatinya membobol gawang Filipina U23, namun dianulir karena dinilai telah berada di posisi offside. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 akan menantang Malaysia U23 di laga pamungkas grup A. Kabarnya Patrick Kluivert akan datang langsung ke stadion. Wajib bagi Jens Reven menarik hati Patrick Kluivert di laga besok lusa. Jika tampil gemilang, peluang penyerang 187 cm ini promosi ke tim senior sangat terbuka lebar. Rahasia PSSI bocor, pemain Arsenal eligible perkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert dijamin bahagia sebab calon pemain timnas Indonesia Damien Agustin resmi gabung Arsenal. Kabar gabungnya Damien Agustin dengan Arsenal disampaikan di laman resmi The Gunners. Damien Agustin bahagia bergabung dengan Arsenal. Pemain yang dibeli dari Derby County ini siap berkembang bersama runner-up Liga Champions 2005-2006 ini. Per Mertesacker yang berstatus kepala akademi Arsenal menjadi salah satu sosok yang meyakinkan Damien Agustin untuk melanjutkan karir bersama London Merah. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha medio Februari 2025, Damien Agustin mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir dan besar di Indonesia. Sementara sang ibu memiliki darah Indonesia Belanda dan sang ayah Curaçao Belanda. Ia saat ini telah membela dua tim kelompok umur yakni Belanda dan Curaçao. Pemain yang biasa mentas sebagai gelandang serang ini mencatatkan 3 caps bersama timnas Curaçao U17. Sementara tahun ini atau tepatnya pada Maret 2025, ia 2 kali membela timnas Belanda U18. Meski begitu, Damien Agustin membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Menurut anak dari Kemi Agustin ini, membela timnas Indonesia masuk ke dalam opsi pribadinya. Saya sangat senang jika bisa bermain untuk timnas Indonesia. Saya saat ini hanya menunggu, tapi membela timnas Indonesia akan sangat indah, kata Damien Agustin. Tak perlu kata-kata, gelandang andalan timnas Ivar Jenner naik kasta di Belanda. Gelandang muda timnas Indonesia Ivar Jenner memiliki kabar baik karena bakal promosi ke tim utama FC Utrecht. Ivar Jenner merupakan produk akademi FC Utrecht, tapi sejauh ini ia masih berkutat di kelompok umur. Pemain berusia 21 tahun itu memang pernah masuk dalam daftar susunan pemain FC Utrecht di Eredivisie Belanda musim 2023-2024. Akan tetapi, Ivar Jenner hanya duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan dan setelah itu kembali lagi ke kelompok umur. Gelandang muda timnas Indonesia itu kemudian banyak menghabiskan karirnya di Jong FC Utrecht yang mentas di kasta kedua Liga Belanda. Kerja keras dan kesabaran Ivar Jenner kini berbuah manis karena ia disebut bakal promosi. Hal itu diketahui karena pemain timnas Indonesia itu mengikuti sesi pemotretan di FC Utrecht. Jersey yang dikenakan gelandang 21 tahun tersebut punya pet di Liga Eredivisie Belanda. Sontak, banyak netizen bahagia dengan kabar ini dan meminta Ivar Jenner terus berproses serta tidak tergoda untuk main di Indonesia dalam waktu dekat ini. Adapun FC Utrecht akan menjalani musim kompetisi yang sibuk untuk musim 2024-2025. FC Utrecht finish di urutan keempat klasemen Eredivisie Belanda musim lalu. Hal tersebut membuat mereka akan berjuang lolos ke Liga Eropa dari babak kualifikasi. Jika promosi ke tim utama, Ivar Jenner bukan tak mungkin bakal dapat kesempatan FC Utrecht yang akan menjalani musim yang sangat-sangat sibuk.